Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwiru qulubana binuril ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah fi kitabil karim, likaila ta'saw 'ala ma nafikum wala tafrahu bima atakumul wallahu la yuhibbul kullu muhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, pertama sekali kita mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah yang Maha Suci, Zat yang Maha Indah, Zat yang Maha Perkasa, yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita sampai saat ini masih dapat menunaikan tugas-tugas kita sehari-hari. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita seorang pewaris nilai-nilai Al-Qur'anul Karim, ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang sampai hari ini kita masih panut, kita ikut, kita yakini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, khatib akan memberikan tema khutbah kita pada Jumat ini adalah zuhud sebagai amal hati dalam Islam. Zuhud sebagai amal hati dalam Islam. Semua kita dalam kehidupan ini menghendaki hidup tenang, hidup tentram, hidup nyaman, hidup bahagia. Tidak ada yang menghendaki hidupnya gelisah, tidak ada yang menghendaki hidupnya gundah, kacau, galau dan lain sebagainya. Semua menginginkan ketenangan dan kesejukan di dalam kehidupannya. Ada konsep yang mungkin jarang kita kenal dalam Islam, yang bisa mengajak, bisa membawa kita ke dalam ketenangan. Kita bisa hidup tenang, kita bisa hidup tentram dan bahagia. Konsep itu adalah zuhud. Zuhud kalau kita maknakan di dalam bahasa Arab itu berasal dari kata zahada yazhudu, zuhud. Artinya adalah meninggalkan sesuatu atau menghilangkan sesuatu. Dalam bahasa istilah bahwa zuhud itu dikenal dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat,
meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, atau memberikan jarak kenikmatan keduniaan dengan hati kita. Jadi ada keterpisahan antara dunia dan hati kita. Inilah yang disebut dengan zuhud. Kita boleh memiliki segala sesuatu, apakah berupa harta, apakah berupa jabatan, apakah berupa pangkat, apakah berupa perhiasan, apakah berupa uang yang begitu banyak. Islam tidak melarang yang seperti itu. Akan tetapi yang diinginkan Islam, dia harus zuhud dari itu. Dia tidak meletakkan hatinya terhadap keduniaan yang seperti itu. Memang banyak fenomena yang menganggap bahwa sifat, sikap, dan perilaku zuhud itu adalah sesuatu yang asing bagi kita. Ada orang yang menerjemahkan bahwa yang disebut dengan zuhud itu adalah orang yang menyepi, orang yang tidak menginginkan keduniaan, atau orang yang miskin, atau orang yang tidak menginginkan harta, atau orang yang tidak menginginkan keduniaan. Ada asumsi orang yang mengatakan bahwa yang zuhud itu adalah yang seperti itu. Tetapi ternyata pada buktinya tidak. Banyak orang yang kaya, tetapi ternyata hatinya memang terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang memiliki harta, tetapi hatinya tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan jarak tadi. Bagaimana kita meletakkan jarak hati kita dengan harta yang kita miliki? Maka ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang zuhud itu adalah orang yang terjauh dari keduniaan. Ternyata tidak sepenuhnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa boleh kita memiliki harta yang banyak, boleh kita memiliki harta yang berlimpah, hiasan yang begitu megah, asalkan semua itu kita peroleh dengan jalan yang halal dan hati kita tidak terpaut kepadanya. Misalnya kita baca dari riwayat para tokoh sufi, para wali. Sufyan As-Tsauri misalnya, dia mengartikan apa itu zuhud. Zuhud itu adalah pendek angan-angan. Kita tidak menghayal begitu jauh terhadap harta yang kita miliki. Kita hanya menggunakan sesuai dengan semestinya, yang disebut dengan pendek angan-angan. Ini menurut Sufyan As-Tsauri. Misalnya lagi dikemukakan oleh tokoh sufi yang lain, Dzunun al-Misri, tokoh sufi terkemuka di dunia. Ia mengatakan, jangan mencari dunia. Ia mengatakan seperti itu. Tapi jika kamu mencari dunia, jangan kau mencintainya. Boleh kita memiliki dunia, asalkan hati kita tidak terpaut dengan dunia. Hati kita hanyalah terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga misalnya tokoh lain yang disampaikan oleh Imam Abu Hasan Az-Zajili. Ia mengatakan, apa itu zuhud? Zuhud itu adalah mengosongkan diri dari Allah, selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini
Tidak ada tempat, tidak ada ruang untuk yang selain daripada Allah. Apapun yang kita dapati di dunia ini, apakah harta benda, apakah jabatan, apa saja namanya, sebetulnya dia tidak boleh masuk di dalam ruang hati, karena hati itu adalah tempat kesucian yang dititipkan Allah kepada kita. Kemuliaan yang paling unggul di dalam tubuh kita, dia letaknya di hati. Karena segala yang lain, apa yang ada di dalam indera kita, pikiran, penglihatan, pendengaran, semua itu adalah pertaruh yang sifatnya sementara. Tetapi yang menampung bagaimana kemuliaan itu dari Allah, kesucian itu memang letaknya di hati kita. Maka di dalam beberapa literatur buku itu diingatkan kepada kita bahwa hati kita itu hanyalah milik Allah. Hati itu adalah tempat bersemayamnya cinta Allah. Keduniaan semua hanyalah difikirkan oleh otak kita yang berada di rasional kita. Dia tidak masuk di dalam hati kita. Bilik yang dilalui oleh rasional itu adalah di kepala kita. Karena itu hati kita adalah tempat cinta, bersemayamnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Junaid juga pernah ditanya, dia adalah seorang tokoh sufi terkemuka di dunia. Apa itu zuhud? Ia mengatakan, fazahidu la yafrahu minad dunya bimawjudin wa yaksifu minha ala mangkud. Yang disebut dengan zuhud itu adalah ketika dia dititipkan nikmat keduniaan oleh Allah kepada kita, sedikit dia tidak bergembira. Dan ketika dia hilang dari diri kita, sedikit pun juga dia tidak bersedih. Itulah yang dimaksud dengan zuhud. Ada kestabilan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di dalam hati kita ini. Itulah yang disebut dengan zuhud. Ini tidak bisa terjadi sendiri. Dia harus kita upayakan bagaimana dia hidup, bagaimana dia tumbuh, bagaimana dia bersemi di dalam diri kita. Dia perlu cara, dia perlu pelatihan, dia perlu pembiasaan. Bagaimana kita membiasakan agar hati kita mendapat naungan zuhud itu. Kalau kita bagi, ada beberapa tingkat zuhud. Pertama adalah tingkatnya meninggalkan hal yang haram. Ini tingkat pemula. Orang ketika akan naik, dia akan mulai dengan tingkat pemula, meninggalkan yang haram. Ini sifatnya adalah fardu ain. Setiap individu harus meninggalkan yang haram. Ini zuhud yang pertama. Kita bisa menjauhkan diri dari yang haram. Yang kedua adalah meninggalkan kelebihan yang halal. Yang halal saja yang tertinggal, yang tersisa, tidak dimanfaatkan. Ternyata orang-orang zuhud itu menghilangkannya. Harus dimanfaatkan yang halal itu sesuai dengan fungsinya. Karena yang seperti itu termasuk dalam kategori pemborosan. Penilaian orang zuhud tidak memanfaatkan terhadap kelebihan yang halal, itu adalah kategori pemborosan. Itu zuhud yang kedua bagi orang khawas, orang khusus.
Zuhud yang ketiga adalah meninggalkan atau menjauhkan segala hal yang menyibukkan kita dan kita lalai untuk mengingat Allah. Yang sebetulnya hati kita senantiasa zikir dengan Allah ketika kita berjalan, ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita berbaring, ketika kita tidur. Semuanya hati kita hadir dengan zikir kepada Allah. Tapi ketika ada kesibukan, pekerjaan yang membuat kita terhenti dari itu, itulah yang harus dihindari. Itulah harus yang ditinggalkan. Perbuatan-perbuatan yang seperti itu harus ditinggalkan, karena dia adalah membawa kita ke kemaksiatan. Yang semestinya hati kita senantiasa melafalkan, menghadirkan zikir, tapi dengan pekerjaan, dengan keangkuhan, dengan kesombongan karena sesuatu, maka kita terhenti dari mengingat Allah. Maka pekerjaan yang seperti itu harus ditinggalkan, dan itu adalah zuhud. Perbuatan meninggalkan yang seperti itu adalah perbuatan zuhud. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, untuk mendapatkan tingkat ataupun derajat hati kita zuhud, maka ada beberapa cara yang kita lalui, yang mestinya harus kita tempuh untuk bisa sampai ke tingkat zuhud. Pertama adalah kita menguatkan iman, mengokohkan iman, menancapkan tauhid lebih kokoh, lebih kuat, dia mengakar di dalam diri kita. Tidak mudah diterpa oleh badai lalu dia goyang. Tidak mudah diombang-ambing oleh ombak, dia akan berubah. Tetapi betapapun badai yang menempuh, yang melilitnya, tetapi dia tetap kokoh dengan pendiriannya, bahwa dia tidak hilang, tidak merasakan sedih ketika dia hilang, tidak bergembira ketika dia mendapatkan nikmat. Dia stabil. Itulah orang yang kokoh imannya. Apapun badai berupa musibah yang menimpanya, sedikit pun dia tidak beranjak, sedikit pun dia tidak berubah imannya. Dia kokoh, bahkan dengan musibah, dengan segala macam yang diuji, ternyata itu mampu menguatkan imannya. Itulah iman yang kokoh, kita perkuatkan itu. Yang kedua adalah kita mampu menjadikan dunia ini sebagai sarana mencapai tujuan akhirat. Meskipun dunia ini indah, orang bilang seperti fata morgana, indah kita memandangnya, hampir kita terlelap tertidur memandangnya karena keindahannya. Tetapi kita harus bangun di dalam ketiduran itu. Kita tidak boleh hanyut di dalam ketiduran itu. Kita mampu menjadikan semua yang diciptakan Allah di bumi ini sebagai sarana saja, bukanlah tujuan. Dia adalah diposisikan sebagai alat yang dapat mengantarkan kita untuk sampai kepada tujuan yang kita cita-citakan, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dunia yang menyebabkan kita menjadi angkuh, jangan dunia yang menyebabkan kita menjadi sombong, jangan dunia yang menyebabkan kita menjadi berdusta. Jadikanlah dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Jadikanlah dunia ini sebagai anugerah Allah yang begitu banyak, yang sudah dititipkan Allah kepada kita manusia. Silakan kita memakainya sepuas-puasnya, dan silakan kita menghubungkan bahwa semua nikmat keduniaan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas Allah mengatakan, in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau akan menghitung nikmat Allah, kata Allah, maka tak terhitung, tak terhingga, tak terbilang jumlah nikmat yang diturunkan untuk kita manusia. Oleh karena itu, mari kita menapaki diri kita dengan kesucian.
Mari kita membina diri kita dengan zuhud, dengan menjauhkan segala macam yang dapat menghambat kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jalan lurus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.